Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina islamuhum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati man rahimakumullah. Banyak di antara kita yang sebetulnya mereka ini sudah mengetahui mengenai pernikahan, ya. Dan kata nikah ini adalah merupakan sebuah kata yang tidak asing untuk didengar oleh kita sekalian, karena kita sering memperbincangkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sering menyaksikan, ya. Sekali lagi sering menyaksikan orang-orang yang melangsungkan pernikahan itu tadi, sehingga kata nikah ini itu tidak asing untuk didengar oleh kita sekalian, karena sering didengarkan dan kita sering melihatnya. Akan tetapi banyak di antara kita boleh jadi, ya, ada yang tidak paham apa itu nikah, ya. Sekali lagi, boleh jadi di antara kita ada yang tidak paham apa itu nikah dan status hukumnya nikah itu seperti apa. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, nikah, ya, itu berasal dari bahasa Arab. Kalau misalnya kita terjemahkan, dari penterjemahannya ini dalam segi pengertian ini ada dua pendapat, atau ada berbagai macam pendapat di kalangan para ulama mengenai arti pernikahan itu, ya. Menurut Al-Faraq, nikah itu bisa diartikan kemaluan. Kemaluan di sini ini bisa diartikan sebagai kemaluannya laki-laki dan kemaluannya perempuan, ya. Sementara menurut Al-Alhari, ya, nikah itu bisa diartikan sebagai hubungan badan, ya. Jadi menurut Al-Faraq, nikah itu diartikan sebagai kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Sementara menurut Al-Azhar, pernikahan itu adalah adanya aktivitas hubungan badan, ya, di antara manusia yang laki-laki dan manusia yang perempuan. Jadi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya adalah Al-Faraq dan juga Al-Adhar. Nah, sementara dari segi hukum syariah Islam, yang dinamakan nikah itu adalah merupakan akad. Sementara akad itu adalah merupakan perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan juga antara perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu adalah adanya suatu ikatan perjanjian antara laki-laki dan antara perempuan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, perjanjian mengenai apa yang terlahir dari adanya pernikahan itu? Perjanjian yang mengikat antara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut dengan pernikahan. Pada saat kita ini belum menikah, status hukum pergaulan kita antara laki-laki dan perempuan itu tadinya haram. Ketika sudah terjadi akad pernikahan, itu menjadi halal. Ikhwati iman rahimakumullah, peranan dari pernikahan itu, ya, itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia, yang nantinya akan melangsungkan kehidupan daripada manusia dan akan mengembangbiakan keturunan daripada manusia itu sendiri, dan juga akan memunculkan adanya rasa cinta kasih sayang antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan. Nah, itulah sebabnya mengapa Islam itu menganjurkan kepada semua laki-laki dan perempuan itu menikah. Dan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sunnah junjungan kita. Sunnah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi ada hikmah di balik pernikahan yang kita lakukan ini. Hikmahnya adalah memunculkan rasa tanda-tanda kasih sayang terhadap diri kita masing-masing yang sekarang ini sedang melangsungkan pernikahan itu tadi. Ikhwati iman rahimakumullah, sementara Rasulullah SAW itu menyabdakan atau menjelaskan, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sebagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak menikah mengamalkan sunnahku, ya bukanlah termasuk umatku. Nah, jadi nikah itu adalah merupakan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalnya kita tidak melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini kata Nabi bukan termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya kita ini sudah mau menikah, maka kita pun harus mengetahui status hukum nikah itu apa saja sih. Nah, status hukum nikah itu ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah wajib, lalu yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah mubah, dan yang kelima adalah haram. Nah, itu adalah merupakan status hukum nikah yang perlu kita ketahui. Status hukum nikah yang wajib, ya, kita harus bisa memahami yang wajib itu adalah bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya itu telah mendesak. Dan kalau misalnya itu tidak dilangsungkan dengan adanya akad pernikahan, itu akan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan. Jelas perzinahan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum-hukum syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah wajib ya kita melangsungkan pernikahan. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi ya, itu mengatakan bagi bujangan yang telah mampu melangsungkan akad pernikahan dan syahwatnya itu telah mendesaknya, maka dan itu akan dikhawatirkan akan merusak agamanya, maka telah wajiblah dia untuk menikah. Itu adalah menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, status hukum yang kedua dari adanya pernikahan itu adalah sunnah. Itu tadi wajib yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi syahwatnya itu masih bisa dikendalikan, maka ini status hukumnya adalah sunnah. Status hukum yang ketiga adalah makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu menafkahi istrinya, walaupun istrinya itu kaya dan tidak merugikan istrinya. Maka disinilah status hukum dari menikah ini jatuh, hukumnya adalah makruh. Gak boleh untuk makruh. Maksudnya di sini adalah semakin bertambah jika karena lemahnya syahwatnya itu ya berhenti dari melakukan suatu ibadah dan atau menuntut suatu ilmu. Ya, jadi terkena hukumnya makruh. Ya. Lalu status hukum yang keempat itu adalah mubah. Mubah yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan apapun yang mewajibkan
segera pernikahan atau karena alasan apapun yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah. Jadi bagi laki-laki yang terdesak, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan apapun, termasuk syahwatnya, dan mewajibkan orang tersebut menikah, ya, karena alasan apa saja yang mengharamkan untuk menikah, ya, atau karena alasan apa saja yang mengharamkan dia menikah, maka itu mubah. Mubah di sini adalah boleh untuk menikah. Dan yang terakhir, haram. Ya. Status hukum pernikahan yang terakhir adalah haram, yaitu bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya, serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah baginya untuk menikah. Al-Qurtubi itu mengatakan, jika seorang laki-laki sadar bahwa ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka tidaklah ia boleh menikah sebelum ia dengan jujur menjelaskan keadaannya kepada istrinya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau karena sesuatu hal menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya itu tidak tertipu olehnya. Jadi di sini ada 5 hukum, ya, yang harus kita ketahui ketika kita ini akan melangsungkan akad pernikahan itu tadi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi pernikahan itu yang kita laksanakan itu adalah merupakan bagian daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melangsungkan dari pernikahan itu, yang nantinya karena pernikahan itu nantinya akan memunculkan rasa tanda kasih sayang terhadap umatnya, ya, tanda kasih sayang terhadap satu sama lain antara laki-laki dan perempuan itu tadi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di konten berikutnya mengenai pernikahan itu tadi. Nah, sampai kepada hal-hal yang tabu pun kita akan jelaskan di konten-konten berikutnya, karena ini adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Karena Islam itu tidak hanya mengajarkan kepada sholat saja, tidak hanya mengajarkan kepada zakat saja, akan tapi hal-hal yang seperti itu saja dijelaskan di dalam Islam. Nah, itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.